Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma salatu wassalamu ala nabiyil mursalat ila ahlil ardi jami'at. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum, peserta daurah 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita masuk ke hadis yang kedua. Al-haditsu tsani, al-harfu wahidu min kitabillahi bi'asyri hasanat. Ya. Jadi satu huruf ya saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, akan diganjar 10 kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi al-hasanah, maka baginya, untuknya, disebabkan dengan satu huruf tersebut al-hasanah, satu kebaikan. Wal hasanah, dan satu kebaikan ini bi asyri amsalihha, bisa ya berlipat ganda menjadi 10 kebaikan. Semisalnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim yang biasa kita baca dalam awal surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan beberapa surat yang lainnya. Alif lam mim. Nabi tidak mengatakan ini satu huruf, walakin, akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf, wa lamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Wa qala Abu Isa, ya, dan berkata Abu Isa, yaitu Imam At-Tirmidzi, ya. Jadi nama atau kunyah dari Imam At-Tirmidzi adalah Abu Isa. Ya, beliau mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Ini hadis hasan sahih gharib. Wa sahahu Albani, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Wa qad sa'altu syekhuna, dan Syekh Ahmad bin Abdul Razak mengatakan, aku telah bertanya kepada guruku, yaitu ya Abdullah As-Sa'ad, tentang hadis ini. Faqala, maka beliau mengatakan, ya, Syekh Abdullah As-Sa'ad mengatakan, ya, Syekh Abdullah bin Sa'ad adalah salah seorang ya ulama hadis ya yang ada di kota Riyadh, ya, Saudi Arabia, yang mengatakan la ba'sa bih, ya, kedudukan hari ini hadis ini ya tidak ada yang cacat, ya, hadis ini baik, ya, hadis ini ya tidak mengapa, artinya hadis ini diterima ya secara dalur sanad dan secara matan, ya, dan isinya pun ya mengandung kebaikan. Qan fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh tadi Abdullah bin Mas'ud, ya, bin Ghafil Al-Hudzali, ya, sering dipanggil kunyahnya yaitu Abu Abdurrahman, ya. Beliau sering dinisbahkan kepada ibunya karena ayahnya mati di zaman jahiliyah, ya. Sementara ibunya masih mendapati Islam dan masuk Islam, karena itu ibu beliau sering digelari Abd, ya. Sementara Ibnu Mas'ud ya digelari dengan Ibnu Ummi Abd, ya. Ini punya beliau yang lain, ya, Ibnu Ummi Abd. Beliau termasuk kalangan as-sabiqun al-awwalun, ya, sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal-awal dakwah, mengikuti 2 hijrah, ya. Beliau hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah juga ke Madinah. Beliau juga mengikuti perang Badar, ya, dan beliau pula yang membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Ya, Nabi SAW berkata kepada beliau di awal dakwah, engkau adalah pemuda yang terdidik. Jadi Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas dan orang yang
suka terhadap pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda tentang Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ya sebagaimana aslinya, sebagaimana Allah turunkan ya, maka bacalah ya sebagaimana cara membaca Ibnu Umi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan tentang dirinya. Beliau pernah mengatakan, sungguhnya para sahabat Nabi SAW ya telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan berhak disembah selainnya, tidaklah diturunkan satu surah pun dalam Al-Quran kecuali aku mengetahui di mana surat itu turun, tentang siapa ayat itu turun. Andaikan aku mengetahui bahwa ada orang yang lebih mengetahui tentang Al-Quran daripadaku dan keberadaannya bisa dijangkau dengan naik unta, niscaya aku akan mendatanginya. Nah, ini termasuk ya semangat dari keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud dan semangat beliau dalam mencari kebenaran. Di antara juga keistimewaan beliau adalah beliau merupakan sahabat yang selalu melayani Nabi SAW. Ya, beliau biasa menyiapkan sandal Nabi, kemudian ketika Nabi ingin berwudu, beliau pun menyiapkan air wudhunya. Nabi SAW ingin tidur, disiapkan bantalnya. Ya, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, aku dan adikku datang dari Yaman. Kemudian kami datang untuk tinggal bersama Nabi SAW. Kemudian kami mengira Ibnu Mas'ud termasuk keluarga Nabi SAW karena seringnya beliau dan ibunya keluar masuk rumah Nabi SAW. Ya, Masya Allah. Ya, saking seringnya beliau berjumpa dengan Nabi SAW ya dalam kesehariannya, ya tak heran jika kebiasaan beliau sangat dipengaruhi oleh sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, bahkan dianggap ya beliau Abu Musa al-Asy'ari sampai-sampai menganggap ya mengira bahwa Ibnu Mas'ud adalah bagian dari kerabat Nabi SAW. Ya, ini keutamaan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, adapun tentang hadis, ya hadis ini yang memiliki banyak faedah yang menunjukkan keutamaan seorang dalam membaca Al-Quran, di mana Allah akan memberikannya satu pahala kebaikan, bahkan 10 kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Besar kecilnya pahala membaca Al-Quran tersebut ya berbanding atau tergantung kualitas dari bacaan orang tersebut dan tergantung dari niat dan kekhusyuan saat membacanya. Semakin seorang memperbagus bacaannya, kemudian memperbagus niatnya, kemudian kekhusyuannya, semakin khusyuk ketika membacanya, mentadaburinya, maka ya semakin besar pula pahala kebaikan yang akan ia dapat. Hadis ini hampir senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membawa amal kebaikan maka baginya satu pahala, ya baginya 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak dibalas, ya melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dizalimi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tersebut menunjukkan bahwa pahala yang dimaksudkan khusus untuk orang-orang yang membacanya. Adapun pahala bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka kepastian pahalanya hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada riwayat ya tersendiri ya keutamaan dari orang yang membaca. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Al-Quran ya ketika dibacakan ayat Al-Quran ya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini ayat yang menunjukkan juga keutamaan mendengarkan Al-Quran selain dari membaca Al-Quran. Ya, bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran ya maka akan mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain ya, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana bacaan orang yang membaca Al-Quran. Ya, adapun
seorang yang diam dan menyimak bacaan, ya, kemudian mengamalkan kandungannya, maka semoga dia memperoleh kebaikan yang banyak. Ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.